Catatan trainer, saat ini akan membahas tentang meningkatkan kualitas pelatihan dengan penerapan metodologi PDCA. Hai semua, saat ini saya sedang berdiskusi dengan seorang trainer di ruang kelas, mari kita simak apa yang kita bahas. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah agar meningkatkan kualitas pelatihan? Kita dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan penerapan metodologi PDCA. Apa yang dimaksud dengan PDCA? PDCA terdiri dari P, D, C, dan A. P adalah plan yang artinya rencanakan, D adalah do yang artinya kerjakan, C adalah cek yang artinya cek atau periksa, A adalah action yang artinya tindak lanjut. Bagaimana cara menggunakan metode PDCA ini? Dalam menerapkan PDCA ada 7 langkah yang harus diikuti secara runtun atau bertahap. Kita akan bahas langkah yang ada pada fase plan atau fase di mana kita akan merencanakan. Langkah pertama dari PDCA adalah menentukan tujuan akhir dari masalah yang akan diselesaikan secara SMART. Apa maksud dari SMART? SMART adalah singkatan dari S yaitu spesifik yang artinya detail dan jelas, M yaitu measurable yang artinya dapat diukur, A yaitu achievable yang artinya dapat dicapai, R yaitu realistis yang artinya realistis, T yaitu time based yang artinya memiliki batas waktu. Berikutnya kita menuju langkah kedua yaitu mencari penyebab dari timbulnya masalah. Selanjutnya langkah ketiga yaitu, menguji dan menentukan penyebab dominan dengan melihat sejauh mana penyebab tersebut diuji kebenarannya. Setelah 3 langkah kita lakukan, selanjutnya kita masuk ke fase do atau mengerjakan. Pada fase do di langkah keempat, kita akan membuat rencana dan melaksanakan perbaikan. Berikutnya kita masuk ke fase cek atau fase periksa. Di fase cek ini kita akan masuk ke langkah 5 yaitu, membandingkan sebelum dan sesudah perbaikan. Akhirnya kita masuk ke fase terakhir yaitu action atau tindak lanjut. Pada fase terakhir ini kita akan memasuki pada langkah ke-6 yaitu membuat standar baru. Standar baru ini dapat berupa SOP atau standar operasional prosedur, suatu metode baru atau alat baru. Selanjutnya kita ke langkah terakhir, langkah ke-7 yaitu mengumpulkan data baru dan menentukan rencana berikutnya sebagai bagian dari continuous improvement. Jadi metodologi PDCA ada 7 langkah, dengan mengikuti langkah ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas. Penerapan PDCA sangat bermanfaat untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola runtun dan sistematis. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan mencoba langkah-langkah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelatihan. Sekian dan terima kasih dari catatan trainer.